Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan apa yang ditulis oleh Matius pada Injil Matius pasal 1 ayat 1, ayat 16, ayat 18, ayat 21 dan ayat 25 tentang siapakah Yesus Kristus. Yesus terhisap di dalam silsilah Abraham dan Daud. Artinya keberadaan Yesus bukan tiba-tiba hadir dalam sejarah, tetapi sudah dinubuatkan dan terhisap dalam sejarah penebusan. Bahkan Matius menyebutnya anak Abraham, anak Daud. Ini menggambarkan satu kenyataan bahwa Yesus keberadaannya dapat ditelusuri sampai pada awal sejarah penebusan. Dari apa yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham dan kepada Daud, umat perjanjian dan warga kerajaan surga. Inilah keberadaan Yesus yang dituliskan oleh Matius. Dan setelah dinyatakan di dalam sejarah, Yesus dilahirkan oleh Maria dan namanya disebut Kristus, Mesias yang diurapi, yang dinanti-nantikan oleh orang Israel di dalam perjanjian lama, khususnya setelah bangsa ini mengalami berbagai macam kesulitan, baik dalam hubungannya dengan Tuhan karena mereka memberontak kepada Tuhan, maupun dalam hubungannya dengan sesama orang Israel maupun dengan bangsa lain. Mereka mengharapkan dan menantikan Mesias yang memimpin dan membawa mereka kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan hanya Mesias yang dari Allah yang dapat mengembalikan hubungan yang putus karena keberdosaan mereka. Itu sebabnya di dalam Matius 1 ayat 16 penulis mengatakan bahwa Yesus adalah disebut Kristus, Mesias yang diurapi. Yang diurapi raja, nabi, dan imam. Dan dalam perjanjian lama ada 3 jabatan ini dengan 3 pribadi yang berbeda, atau dengan 2 pribadi yang berbeda. Tetapi Yesus langsung memiliki 3 jabatan ini sejak dilahirkan. Ini berbeda dengan raja-raja Israel, nabi-nabi di Israel, maupun imam-imam di Israel. Hanya Yesus yang sejak dilahirkan disebut Kristus. Di dalam Matius 1 ayat 18, Yesus Kristus dilahirkan berdasarkan ketentuan Allah. Ia mengandung dari Roh Kudus, yaitu Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih Yusuf. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini karya Allah pada diri Maria. Dan di pasal 1 ayat 21, Maria melahirkan Yesus. Berarti ada di sana suatu konteks inkarnasi anak Allah menjadi manusia. Natur kemanusiaan ditambahkan pada pribadi anak Allah. Dalam kurun waktu 9 bulan lebih di dalam kandungan Maria, kemanusiaan Yesus terbentuk dan pada waktunya dilahirkan kemanusiaannya. Tujuannya, keberadaan Yesus di atas bumi ini menjadi manusia ialah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak menyelamatkan semua manusia, tetapi umatnya. Siapakah umatnya? Orang yang dipilih dari kekekalan, yang ada dan hidup
sepanjang sejarah dari segala bangsa di segala tempat yang telah ditentukan sebagai umatnya. Dan Yesus inkarnasi menjadi manusia menyelamatkan umatnya itu karena berdosa, berada dalam keadaan berdosa, diselamatkan supaya menerima pengampunan dan dipulihkan hubungannya dengan Allah. Di dalam Matius pasal 1 ayat 25, selama Yesus membentukkan keberadaan kemanusiaannya di rahim Maria, keberadaan hubungan Yusuf dan Maria adalah suatu kondisi yang telah ditentukan sebagai suami istri, tetapi Yusuf dan Maria selama Yesus ada dalam kandungan Maria dan setelah Yesus dilahirkan, Yusuf dan Maria tidak melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri. Dari ayat-ayat yang sudah disampaikan dari Matius 1 ayat 1, ayat 16, ayat 18, ayat 21 dan ayat 25, kita mengenal siapakah Yesus seperti yang dituliskan di dalam Injil Matius ini. Dan yang tentunya setiap huruf kata kalimat yang dituliskan itu diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada penulis yaitu Matius dalam bahasa manusia dengan segala keberadaan penulis Matius ini. Pembelajarannya dengan penuh keyakinan setiap orang percaya mengakui bahwa Yesus Kristus sepenuhnya adalah anak Allah yang kekal, yang setara sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus, dan Yesus Kristus sepenuhnya adalah manusia yang inkarnasi menjadi manusia, hidup di antara umat manusia untuk menebus umatnya. Dengan demikian, pengenalan kita akan Yesus Kristus, Mesias yang dari Allah itu, semakin dapat diyakini, dan itu dapat terjadi hanya bagi orang-orang yang dikaruniakan iman percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan menolong saudara sekalian dimanapun berada. Amin.